Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalih. Wa ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, puji dan syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan segala hidayah, inayah dan taufiknya Allah mudahkan kita bangun di pagi hari. Lalu kemudian kita ringankan langkah-langkah kita sampai ke masjid ini guna melaksanakan ibadah solat subuh berjamaah. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu, insyaallah sampai terbit matahari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pahala yang berlimpah, pahala haji dan umrah sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada baginda tercinta Habibana wa Nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Uswah dan qudwah kita semuanya, sang inspirator besar yang telah membawa umat ini dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya terang benderang di bawah panji al-Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perkenankan pagi ini saya akan membahas tentang sekelumit tentang doa. Kenapa doa itu penting? Karena menurut sebagian para ulama, doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Bayangkan kalau manusia tanpa otak, maka derajat kemanusiaannya menjadi hilang seperti binatang. Ini menunjukkan bahwa doa itu inti daripada ibadah. Ulama yang lain mengatakan min a'zamil ibadah. Yang namanya doa itu ibadah yang paling hebat, paling dahsyat. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah itu sendiri. Ini memiliki makna yang luar biasa. Kenapa? Karena kita semua yang hadir di sini, bahkan seluruh umat manusia, mereka semua dikenai sifat lemah, dikenai sifat tak berdaya, dikenai sifat terbatas. Sedangkan di sisi lain ada Sang Pencipta yang maha kaya, yang maha luas, yang maha kuasa. Jembatan antara kita makhluk dengan Al-Khaliq yang maha segalanya, jembatan itu adalah doa. Sehingga kalau seandainya doa dikatakan ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah itu sendiri, adalah karena sang makhluk betul-betul merasa lemah dirinya, merasa tak berdaya dirinya, dan ia menyantelkannya, dan ia menghubungkan ketidakberdayaannya kepada zat yang maha kuat, zat yang maha hebat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disitulah terjadi hakikat ubudiyah,
hakikat penghambaan. Merasa butuh kepada Allah, merasa tak berdaya di hadapan Allah, dan mengakui kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ibadah ini luar biasa. Ya. Doa ini merupakan ibadah yang luar biasa. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Dan kita berdoa itu setiap saat, setiap waktu. Ya. Nah, pada kesempatan ini sekelumit saya akan bicara tentang doa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang pertama yang ingin disampaikan adalah saat kita berdoa, kita harus fokus dulu sebelum kepada yang lain. Fokuskan bahwa doa yang kita panjatkan adalah ibadah kita. Itu. Kenapa? Karena kita suka salah fokus. Kalau berdoa, kita suka lebih fokus kepada keinginan-keinginan kita. Jangan fokus dulu kepada kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan kita. Fokuslah dulu kalau berdoa bahwa yang sedang kita panjatkan itu ibadah. Ini fokus pertama yang harus kita benar-benar kuatkan saat kita berdoa. Kenapa? Karena kalau gagal fokus, kita lebih fokus kepada keinginan-keinginan, lebih fokus kepada hajat-hajat kita yang ada, semua ibadah dibawa kepada keinginan-keinginan kita. Salat hayang beunghar, sedekah hayang maju usaha, kan gitu. Tungtungna segala aktivitas ibadah nepi ka ngaji-ngaji ge hayang beunghar gitu. Kenapa? Karena memang kebanyakan doa kita untuk dunia. Mari kita coba introspeksi. Setiap pagi sampai sore kita berdoa. Betul tidak Pak? Berdoa ya. Pagi sampai sore berdoa. Setiap ba'da sholat. Kadang-kadang tidak ba'da sholat juga kan. Ya, kita banyak berdoa kapanpun di mana. Nah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dirahmati Allah. Kalau boleh jujur, dari sekian banyak doa yang kita panjatkan, berapa persen sih dari lamanya doa yang kita panjatkan ini untuk akhirat kita? Ya. Kadang-kadang kalau boleh jujur untuk akhirat mah sedikit. Kadang-kadang di akhir doang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Keumumannya begitu. Sedangkan sebelumnya kan kadang-kadang kita minta ya kesehatan, kita minta kelapangan, kita minta kebahagiaan dan lain sebagainya. Nah jadi kadang-kadang ya kalau fokus kita bukan kepada ibadah, fokus kita kepada keinginan-keinginan yang ada, ibadah-ibadah kita kadang dibawa untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Bisa jadi tidak salah, bisa jadi tidak salah. Apa maksudnya? Ya karena minta dunia juga kepada Allah, minta kesuksesan juga kepada Allah. Gitu. Bisa jadi tidak salah. Tapi kalau kata Imam An-Nawawi, ini kualitas ikhlasnya, kualitas ikhlas nomor sekian. Gitu. Ya. Sebab kualitas ibadah yang pertama adalah betul-betul karena malu, betul-betul karena apa? Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan ibadatul muqarrabin. Sehingga tanpa pamrih ibadah ini. Nah hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, kembali kepada permasalahan, saat kita berdoa fokuslah pada ibadah, jangan hanya fokus pada keinginan-keinginan kita. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan begini, andaikan ya, doa itu bukan ibadah, saya malas berdoa. Kenapa? Karena ketika berbicara tentang keinginan-keinginan kita, Allah Maha tahu dengan apa yang ada dalam hati kita. Betul tidak? Tanpa perlu kita ngomong-ngomong kebutuhan kita, Allah Maha tahu. Dan Allah Maha tahu atas apa yang terbaik untuk kita. Ya. Sehingga ketika kemudian kita bicara keinginan, Allah sudah tahu. Bicara yang terbaik untuk kita, Allah sudah tahu. Ya. Sehingga ya kalau bukan ibadah, ya malas berdoa. Nah hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, sehingga yang fokus kita pertama lakukan adalah tadi
bagaimana doa yang kita panjatkan adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan kita kadang-kadang ya, terjebak kepada fenomena keumuman hidup dunia gitu. Apa keumuman hidup dunia? Cenderung kita menginginkan kebahagiaan, menginginkan rezeki yang berlimpah, menginginkan kelapangan, menginginkan kesuksesan. Dan biasa kita minta itu semua. Hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala mulia. Sedangkan kita perlu tahu, di dunia ini semua ujian. Betul tidak? Kelapangan ujian. Kesempitan juga ujian. Banyak harta ujian. Sedikit harta juga ujian. Kebahagiaan ujian. Kesedihan juga ujian. Di dunia itu ujian semuanya. Dan ketika kemudian kita mengatakan, wah hari ini saya mendapatkan rezeki, wah Allah lagi sayang sama saya. Sebaliknya, ketika besok harinya kurang rezekinya, disempitkan oleh Allah, usahanya bangkrut, pendapatan tidak ada, hidup sulit. Lalu kemudian dia berkata, Allah sedang nyiksa apa nih, saya punya dosa apa? Itu yang ada di pikiran manusia. Makanya di Quran surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَبْتَلَاهُ فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Kalla. Allah berfirman, manusia itu, ya, kata al-insan itu memang cenderung, ya, ketika diungkapkan di dalam Al-Quran itu menyebutkan sifat buruk manusia, cenderung seperti innal insana lafi khusr, kan gitu, ya. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Nah, begitupun ini manusia itu cenderung, ketika kemudian Allah berikan kenikmatan, ketika Allah berikan kelapangan, fayaqulu rabbi akraman. Allah sedang memuliakanku. Allah lagi sayang sama saya. Allah lagi berikan rahmat sama saya. Ini adalah anugerah karena kebaikan-kebaikan saya. Ketaatan-ketaatan. Rabbi akram. Itu bahasanya. Wa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Tapi saat dia sempit, saat dia sulit, saat dia terpuruk, fayaqulu rabbi ahana. Ini dosa apa? Ini maksiat apa? Ya. Dia pikir bahwa segala sesuatunya begitu. Kemudian Allah tegaskan, kalla, sekali-kali tidak. Hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Kenapa? Karena kelapangan adalah ujian, kesempitan juga ujian. Mari kita lihat salah satu nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian Nabi Ayyub ini mendapatkan sakit yang begitu dahsyat, begitu hebat. Tidak ada penyakit yang terjadi kepada seorang pun sebelum beliau dan sesudah beliau. Begitu luar biasa. Ada banyak riwayat yang menjelaskan bagaimana kesakitannya. Walaupun mungkin sebagiannya riwayat Israiliyat, tetapi kita sulit untuk menemukan yang sahih kecuali apa yang ada dalam Quran, dan itu terbatas informasinya. Tetapi bagaimana musibah yang begitu dahsyat itu, sampai-sampai katanya kulitnya digerogoti luar biasa. Habis kulitnya. Tetapi selama berpuluh-puluh tahun dia sakit. Sampai istrinya 4, semua meninggalkannya, yang tersisa 1. Yang 1 pun hampir meninggalkan beliau. Ya. Dan selama sakit itu yang luar biasa, ya, Nabi Ayyub tidak pernah mohon kepada Allah untuk disembuhkan. Ini luar biasa. Artinya apa? Bahwa saat kemudian Allah takdirkan kepada beliau sakit, dia ingin ibadah dengan sakitnya.
Ini yang luar biasa. Lalu bagaimana sejarah kesembuhan beliau? Ternyata seluruh kuman dan bakterinya sudah menggerogoti seluruh kulitnya. Ketika itu terkecuali lidahnya. Dan dia tidak pernah memohon kepada Allah untuk disembuhkan. Sampai pada akhirnya si kuman-kuman itu pun sudah mulai menggerogoti lidahnya. Dan ia sudah mulai keluh mengucapkan kata-kata. Saat dia keluh, beliau sedih. Apa yang beliau katakan kepada Allah? Duhai Allah, andaikan lidah ini pun tidak bisa mengucapkan kebesaran-kebesaran-Mu, maka dengan apa lagi hamba akan menyebut dan memuji-Mu ya Allah. Setelah itu kemudian Allah mendengar doanya, lalu kemudian disuruh Allah untuk kemudian menginjakkan kakinya ke bumi, dan seluruh bakteri dan kuman-kumannya hilang seketika, lalu kemudian dimandikan dan bersih seperti bujang, ya, seperti masih segar, luar biasa. Ternyata doanya sederhana, ya Allah, andaikan lidah ini pun Engkau ambil, maka dengan apa lagi saya akan menyebut nama. Segitu Allah sembuhkan. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ini dahsyatnya luar biasa. Menerima qada qadar Allah bukan berarti tidak wajib ikhtiar. Cuma kita harus meyakini bahwa segala ketetapan Allah untuk kita itu adalah masyiah Allah. Dan Allah Maha tahu yang terbaik bagi kita. Ada orang yang kemudian meninggal anaknya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian menyampaikan kesedihan dan kedukaan. Allah katakan khair insyaallah. Jawabannya sakit, jawabannya baik insyaallah. Ada orang yang sakit, yang meninggal. Ada orang yang sakit. Lalu kemudian datang kepada Rasulullah. Rasul katakan khair insyaallah. Baik insyaallah. Ada orang yang mendapatkan musibah. Rasul jawab tahur insyaallah. Positif jawabannya. Padahal itu musibah. Di satu sisi ada seorang perempuan yang kemudian ditinggal suaminya. Duka mendalam hatinya luar biasa. Ya. Tapi kemudian Rasulullah SAW menghiburnya. Lalu kemudian Rasul mendoakan. Apa doanya? Allahumma ajilha fi musibatiha wa abdillaha khairan minha. Ya Allah, berikan pahala atas musibah. Oh, Masya Allah. Jadi di sini ternyata ya, saat kemudian kita mendapatkan musibah, kesulitan, di situ datang rahmat Allah berupa pengampunan, berupa pahala, ya. Sehingga Allah katakan khair, Rasul katakan khair, Rasul katakan tahur, Rasul katakan la ba'sa, tak masalah. Ya. Kenapa? Karena melihat sisi positif dari kesulitan-kesulitan. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ini yang harus kita pahami, bahwa ketika ujian pun datang berupa kelapangan-kelapangan, bisa jadi justru kita gagal dengan ujian kelapangan ini. Betapa banyak orang yang sukses dengan ujian kemiskinan, tapi betapa banyak orang yang gagal dengan ujian harta kekayaan. Betapa banyak orang yang sukses sebagai pegawai biasa, dan betapa banyak orang yang gagal ketika menjadi pejabat-pejabat. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi bisa jadi kelapangan, jabatan yang tinggi, harta yang banyak itu tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadikan kita koruptor wal iyadzubillah, menjadikan kita gagal dalam menyikapi banyaknya harta, tidak memenuhi hak Allah dan hak manusia, lupa kepada tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban kita. Wal'iyadzubillah. Jadi, Masya Allah, mari kita berpikir bahwa ketetapan yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik kepada kita. Jangan terlalu fokus kepada keinginan-keinginan kita. Sebab Allah Maha tahu atas apa yang paling baik untuk kita. Ibaratnya anak kecil minta jajan sama orang tuanya. Ya.
kecil minta jajan sama orang tuanya. Mau permennya warna-warni. Waduh, belum gulanya, belum pewarnanya, belum pengawetnya, panjang. Orang tua bingung, ini nggak sehat nih buat anak. Ya, sampai pada akhirnya kan kita coba carikan yang lain alternatif, sama-sama enak, sama-sama menarik, tapi bukan itu barang. Jangan yang ini aja. Tapi anak kan suka nggak mau pengen ini, nggak mau pengen ini. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Kita saja sebagai orang tua yang kasih sayang kita terbatas kepada anak, kemampuan kita memberikan yang terbaik kepada anak terbatas. Nggak mau kita memberikan sesuatu yang merusak anak. Kita ingin berikan yang lebih baik, walaupun bisa jadi anak kita menangis, walaupun bisa jadi anak kita merengek, karena kita tahu mana yang terbaik untuk mereka. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, Rahman Rahimnya melebihi seluruh Rahman Rahim manusia, bahkan ayah terhadap anaknya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha kaya dan Maha memberikan yang terbaik kepada kita. Allah Maha tahu yang terbaik kepada kita. Bisa jadi kita ingin kepada A, tapi Allah berikan B, itu adalah masyiah Allah dan Allah Maha tahu kadar kita. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tinggal kita ibadah dengan ketetapan Allah itu kepada kita. Hidup bahagia, hidup tenang. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ini yang pertama yang harus kita fokuskan di dalam doa kita. Fokus kita adalah ibadah. Ini penghambaan kita kepada Allah. Ngaku makhluk, doa. Ngaku butuh sama Allah, doa. Bukan karena kita menginginkan sesuatu, bukan karena kita punya harapan-harapan, lalu kita fokus kepada itu. Lalu seluruh ibadah kita giringkan ke sana. Tak bagus. Ya. Jadi betul-betul kita tidak tulus dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini hal yang pertama yang harus kita fokuskan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tidak bolehkah kita punya keinginan? Oh, boleh. Boleh punya keinginan. Ya, bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar tentang busyra di akhirat, saat Allah Subhanahu wa taala meminta kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah berikan gambaran-gambaran syurga, wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, rumah-rumah yang megah mewah di syurga. Kemudian mengalir sungai-sungai, luar biasa gambarannya. Di akhirnya, wa ukhra tuhibbunaha, dan yang lainnya, apa yang kalian inginkan di dunia, tuhibbunaha, nasrun minallah wa fathun qarib. Jadi punya keinginan juga boleh. Kalau kita punya keinginan, kita panjatkan kepada Allah, boleh, silahkan. Tapi sekali lagi, fokus pertama saat kita berdoa adalah ibadah. Masalah keinginan nomor 2, Allah kasih, alhamdulillah. Allah belum kasih, Allah ganti sama yang terbaik. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala mulia. Ada beberapa keinginan-keinginan yang difokuskan. Salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat perang Badar, ketika kemudian kaum muslimin jumlahnya cuma 314 orang berhadapan dengan 1000 pasukan yang secara hitung-hitungan di atas kertas tidak mungkin menang. Ditambah lagi pasukan musuh dengan persenjataan yang lengkap, sementara kaum muslimin hanya syariah saja, senjata-senjata safar doang, sehingga mereka tidak membawa persenjataan lengkap untuk berperang, enggak. Mereka hanya safar aja, kalau safar mereka biasa bawa persenjataan. Nah, saat kemudian kondisinya mencekam, doa Rasul meminta kemenangan begitu luar biasa. Ini menunjukkan keinginan beliau. Apa yang beliau katakan? Allahumma in tuhlik hadhil asaba lam tu'bad abada. Duhai Allah, andaikan engkau binasakan pasukan yang tersisa ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu, ya Allah. Insyaallah. Jadi ini ada keinginan bahwa ya Allah berikan kemenangan. Opsinya minta menang.
Nggak ada opsi lain. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan Allah Subhanahu wa taala fastajaba, ya. Fastajaba lakum rabbukum, ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabah kepada kalian doa-doa kalian, ya. Yang kemudian Allah mengutus malaikat murdifin, ya, bi alfin minal malaikati murdifin. 1000 malaikat yang berduyun-duyun datang. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, jadi boleh kita punya keinginan-keinginan, ya. Nah, lalu kalau seandainya kita boleh punya keinginan dan keinginan kita kemudian ingin terwujud, setelah kita fokus bahwa yang pertama kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya adalah bagaimana kita berdoa dengan benar. Doa itu ada seninya. Doa itu ada seni. Paling tidak ada 3 metode doa. Yang pertama, berdoa secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa langsung kepada Allah jelas, ud'uni astajib lakum. Langsung berdoalah kepadaku, aku akan ijabah. Kalau berdoa langsung kepada Allah, carilah waktu-waktu yang mustajab. Ya, cari momen-momen di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan ijabah di sana. Salah satunya sepertiga malam terakhir, dari setengah sampai sepertiga malam terakhir. Disebutkan dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala, hadis kursi, ya, turun, ya, sampai ke langit dunia. Ini menjelaskan bahwa bukan Allah naik turun seperti pesawat, atau seperti kita naik turun tangga, bukan begitu. Tapi Allah mendekat. Ini menjelaskan bahwa Allah mendekat artinya Allah mengijabah setiap doa kita. Nah, ini luar biasa. Ini momen sepertiga malam terakhir. Atau saat kemudian kita berada dalam safar, di tengah-tengah kesulitan, lelah, ya, berdebu, ya, kemudian kucel kumo gitu, karena lap, capek. Ya. Nah, ini mustajabnya dekat. Ya. Atau kemudian saat kemudian kita turun hujan, ya, itu momen-momen doa yang luar biasa. Ini panjatkan di waktu-waktu ini, terutama juga di hari Jumat, ya, ada satu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa. Sebagian ulama mengatakan ketika khatib berdiri di atas mimbar. Sebagian ulama mengatakan di antara 2 khutbah. Sebagian ulama mengatakan di waktu asar di hari Jumat. Ini saat di mana doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa dengan cara yang benar, ya. Doa itu bisa berdiri, bisa sambil jalan. Tapi kalau kita punya doa khusus dan spesial, maka menghadap kepada Allahnya juga khusus. Ambil wudu, salat 2 rakaat. Kita kenal dengan salat hajat. Ya, tapi begitulah Rasulullah SAW menyontohkan, memerintahkan kepada sahabat, kalau ada keperluan sama Allah, ambil wudu sebaik-baik wudu, salat 2 rakaat. Lalu kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutnya itu salat hajat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau berdoa, salah satu adabnya yang pertama memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memuji Allah ini luar biasa. Pujilah dengan sepenuh hati. Pujilah dengan hati yang betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Kadang-kadang orang kenapa suka terjebak doa itu doa rutinitas gitu. Itu aja gitu. Yang tidak ada rasanya, hanya sekedar hafalan. Kadang-kadang hati bergetar saja tidak untuk mengagungkan Allah. Hanya sekedar hafalan di lisan saja. Ya. Nah, ini masalah. Karena harus dengan hati itu doa. Saya teringat, bahkan sahabat itu kan, dulu mereka senantiasa meniru Rasulullah SAW, karena memang begitu yang diajarkan Rasul. Ya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Yang luar biasa. Dalam riwayat Sahih Bukhari, dalam kitab sahihnya, ada seorang yang ketika sami'allahu liman hamidah imam, itu diajarkan oleh Rasul itu membaca Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tapi ada sahabat yang kreatif. Apa maksudnya kreatif? Ya, beliau memuji Allah itu dari hatinya. Lalu kemudian kalimat
Dari buncahan hati itu yang keluar berbeda dari apa yang Rasulullah SAW contohkan. Apa yang kemudian beliau katakan saat sami Allahu liman hamidah. Beliau ini sahabat mengatakan, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Apa yang terjadi? Beres salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Rasul langsung ngaliut. Barusan sahab. Siapa barusan? Yang mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Cek bahasa orang. Sampai sahabat gelagapan, saya salah ini. Tapi apa yang terjadi? Ya, seorang sahabat mengacungkan tangan dan kemudian Rasul mengatakan, sungguh aku melihat 10.000 malaikat bergumul gara-gara kalimat pujian yang engkau sampaikan. Allahu Akbar. Jadi begitu luar biasa para malaikat bergumul gara-gara kalimat yang diungkapkan sepenuh hati. Di sini merupakan sebuah dalil selama doanya sama, ya, ketinggiannya, keunggulannya, boleh-boleh saja kita merubah doa. Makanya doa, ya, kalau kita berdoa dari Quran, berdoa dari hadis, niatnya jangan niat baca Quran, beda hukumnya. Kalau orang lagi junub berdoa boleh? Boleh. Tapi orang junub baca Quran boleh tak? Tidak boleh. Tidak boleh. Makanya kalau berdoa, niatkan doa. Kalau doa itu ya minta sama Allah, tapi kalimatnya dimirip-miripkan dengan Quran. Makanya kalau berdoa nggak usah persis sama, sebab kita bukan sedang baca Quran, kita sedang berdoa. Kalau doa Nabi Ibrahim misalkan, Rabbi habli minas salihin, dipakai buat imam yang diamini oleh masyarakat, diamini oleh jamaahnya, ya jangan sama. Kalau dia Rabbi habli minas salihin untuk dirinya sendiri, buat jamaahnya nggak kebagian. Kata Imam Nawawi itu doa yang tidak beradab. Ya, makanya Rabbana hablana minas salihin, rubah doanya, tapi tidak rubah maknanya. Contoh Rasul, doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'adika mastata. Itu doa untuk sendiri. Tapi kalau jadi imam, diimamin, rubah dong domirnya. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'adika mastata'na. Samain dong. Gitu. Kalau Rabbana atina memang sudah jamak, bagus itu. Yang suka salah itu berdoa untuk orang tua. Apa doa untuk orang tua? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu untuk sendiri. Kalau jamaah gimana? Kadang-kadang suka salah menjamakannya. Rabbana ghfir lana wali walidayna. Kalau wali walidayna itu berarti orang tua imam dan orang tua jamaah, orang tua yang sama. Berarti mereka adik kakak semuanya. Itu wali-walidayna. Tapi kalau seandainya beda-beda bapaknya, wali-walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Kan gitu. Jadi samain doanya. Nah ini tidak apa-apa, tidak sesuai dengan hadisnya, tidak sesuai dengan Qurannya. Karena kita bukan sedang baca Quran, bukan sedang baca hadis. Kita sedang berdoa. Jangankan pakai bahasa Arab, bahasa Sunda juga boleh. Dan nggak mungkin Quran pakai bahasa Sunda. Gitu. Itu doa. Yang penting rasa. Itu hadirkan itu. Ya. Nah hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini salah satu adab. Pertama, baca hamdalah. Pujiannya besar kepada Allah. Kemudian yang kedua, salawat. Jangan sampai tinggalkan salawat. Ada seorang sahabat Rasul yang mengatakan begini, ya Rasulullah, saya ini ya kalau berdoa 1/4-nya salawat kepada engkau. Kata Rasul itu, kalau seandainya engkau melakukan itu bagus, tapi lebih dari itu lebih bagus. Kata sahabat ini, kalau begitu nanti setengahnya dari doa saya salawat. Kalau seandainya engkau melakukan itu bagus, tapi kalau lebih daripada itu lebih bagus. Ditambah lagi sama sahabat, kalau begitu ya Rasulullah, 2/3 dari doa yang saya panjatkan salawat. Kata Rasul, itu bagus, tapi lebih dari itu lebih bagus. Sampai sahabat ini mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, doa saya seluruhnya isinya salawat.
Apa kata Rasul? Allah Maha tahu atas segala apa yang ada dalam hatimu, engkau akan diberikan hal yang terbaik dari semua orang yang meminta. Allah subhanallah. Itu makanya hamdalah, sholawat, itu ada. Nah, kemudian istighfar, ya. Jadi kalau berdoa tuh ada hamdalah dan istighfar, ya, pengampunan dosa. Kenapa? Ya kadang-kadang yang menghalangi doa-doa kita adalah dosa-dosa kita. Ya, dosa-dosa kita. Itu yang kemudian kita penuhi dulu di dalam, baru kemudian minta. Subhanallah. Nilai rasa yang paling. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tapi sayang seribu sayang, ya, bukan berarti sayang, ya. Ini waktu terbatas. Saya coba sedikit kilas saja dipercepat. Doa secara langsung ini ada mawani'nya, ada penghalang-penghalangnya. Apa penghalangnya? Penghalangnya itu harta yang tidak halal, makanan yang tidak halal, pakaian yang dipakai tidak halal, tempat sholat yang dipakai tidak halal. Itu yang menghalangi doa mustajab. Dalam sebuah hadis yang sahih, fa anna yustajabu. Kalau seandainya ta'amuhu haram, malbasuhu haram, ya, fa anna yustajabu. Kalau seandainya kemudian makanannya makanan haram, pakaiannya pakaian haram, bagaimana bisa diijabah? Kata Rasul. Jadi memang bisa jadi penghalang-penghalang keinginan kita untuk diijabah adalah tadi makanan-makanan haram. Tapi Gusti, saya ini kan tidak terlepas lah mungkin dari makanan haram, ya, dari segala-segala yang tidak halal. Ya sudah berusaha, tapi kadang-kadang aya we gitu. Nu teu karasa riba teh mah, kadang-kadang pakaian batur anu teu kabalikeun aya keneh wae dina lomari gitu. Kadang-kadang mah barang-barang orang lain masih ada wae di dapur. Itu yang belum kemudian kita kembalikan. Saya khawatir itu menghalangi doa kita. Sedangkan Tuhan kita cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Andaikan saya tidak dijabah oleh Allah, sama siapa lagi saya meminta kepada Allah? Maka ada dua cara yang kedua berdoa, yaitu berdoa dengan tawassul. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah menuju Allah al-wasilah. Lihat tafsir para ulama ahli tafsir, al-wasilah ay al-qurbah. Wasilah perantara maknanya adalah al-qurbah, ketaatan kepada Allah. Jadi ada satu amalan agar doa kita diijabah tanpa penghalang adalah berdoa dengan wasilah amal soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan, hadis sahih, 3 orang yang masuk ke dalam gua sedang berteduh gara-gara hujan, tiba-tiba ada batu besar menggelinding menutup pintu gua. Mereka berusaha membuka pintu gua ini, batu ini, dengan tenaga mereka, daya, upaya, dan ikhtiar mereka maksimal, nggak bisa. Sampai kemudian mereka sadar kemampuan mereka secara fisik nggak bisa. Hanya Allah yang bisa buka pintu ini. Lalu kemudian mereka mengatakan begini, demi Allah kita tidak akan bisa keluar kecuali kita berdoa dengan amal-amal yang pernah kita lakukan. Coba kita pikirkan masing-masing. Yang satu pernah punya karyawan, yang satu pernah berbakti kepada orang tua, yang satu pernah terhindar dari zina. Semuanya berdoa kepada Allah, ya Allah, andaikan engkau terima amalku ini, maka tolong bukakan gua ini. Dan ternyata sedikit demi sedikit sampai 3 doa itu dipanjatkan baru terbuka semua. Allahu Akbar. Ini luar biasa mustajabnya doa dengan wasilah amal soleh. Makanya kalau kita berdoa lalu kemudian kita wasilahkan, ya, doa itu dengan Al-Fatihah, bagus. Dan kemudian kalau kita kemudian berdoa dan kita wasilahkan doa kita dengan bacaan Yasin, bagus. Kalau kita berdoa dan kemudian kita wasilahkan doa itu dengan wasilah Maryam, Luqman, Al-Mulk, bagus, luar biasa. Karena apa? Karena itu amal soleh. Kalau kita bersedekah lalu kemudian kita katakan, ya Allah, andaikan engkau terima sedekahku ini, aku sedekah karena mengharap ridha kepadamu, karena mengharap kepadamu, ya Allah. Tidak ada tujuan lain sedekah ini kecuali engkau, ya Allah. Andaikan engkau terima sedekahku ini, ya Allah, tolong mudahkan urusanku ini. Sebutkan hajat. Itu cara yang kedua. Ya, nah ini lebih dahsyat lagi. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tapi terkadang, ya, orang yang berwasilah dengan amal soleh ini banyak juga. Ya, banyak sekali.
luar biasa. Sehingga kadang-kadang crowded juga, macet jalannya. Bagaimana cara yang puncak? Nah ini kenapa saya katakan doa itu ada seninya. Ya. Rasul tuh kalau mengangkat tangan tuh beda-beda. Dalam riwayat kadang begini. Ya, kalau lagi-lagi lebih butuh, begini. Dirapatkan, tadummu, ya, dua tangannya. Lebih butuh lagi, diangkat ke atas. Sampai ketiaknya kelihatan. Itu cara. Dan tidak selamanya Rasul begini terus. Tidak selama. Begini, tidak selama. Kadang-kadang begini. Itu ada seninya. Sebagaimana ketika berdoa tidak selalu ke atas begini. Kadang-kadang dibalik. Ya. Seperti Rasulullah SAW dalam sholat istisqa, sorban itu kan dibalik. Untuk apa? Membalikkan kondisi. Hari ini kondisi kemarau. Agar hujan, rubah posisi berpakaiannya. Doanya juga berubah. Makanya kalau kita berdoa untuk orang Palestina begini, berdoa untuk Yahudi ya begini, ya. Biar kemudian dibalikan kondisinya, beda. Silahkan diputar-putar. Itu sunnah Rasulullah SAW. Ya. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Makanya berdoa itu ada seninya, ya. Dan doa itu juga ada doa jurus pamungkasnya. Jurus pamungkasnya. Yang jurus pamungkasnya jangan dikeluarkan sembarangan gitu. Ya kita lakukan kalau momennya momen penting. Nah, terakhir saya ingin sebutkan salah satu jurus pamungkas ya di waktu yang terbatas ya, walaupun sebetulnya penjelasannya cukup panjang, cuma secara singkat saja. Andaikan doa secara langsung, kemudian keinginan kita belum didapat, yang kedua doa secara wasilah amal soleh juga belum didapat, ada yang ketiga. Nah, yaitu berdoa dengan tawassul kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini boleh? Boleh. Ada hadis yang sahih dari Imam Ahmad bin Hambal dan kemudian dikatakan sebagai bisanadin jayyid. Ya, bahwa seorang yang matanya buta ya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta, ya Rasulullah doakan saya agar disembuhkan. Kemudian kata Rasul, sabar lebih baik. Sok kamu sabar. Tidak ada balasan sabar kecuali surga. Ya. Tapi kemudian orang ini mengatakan, saya ingin sembuh ya Rasulullah. Kalau begitu, sok kamu ambil wudhu sebaik-baik wudhu. Kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu fakul. Kemudian katakan kalimat ini. Ini doa yang dicontohkan Rasul kepada sahabat ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi litaqdiya ma fi. Ya. Duhai Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu, wa atawajjahu, dan aku menghadapkan diri kepadamu, binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ya Muhammad, inni atawajjahu ila rabbi bika, sesungguhnya aku berhadap kepada Allah ya bika, denganmu ya, agar kemudian engkau duhai Allah litaqdiya li hajati, untuk memberikan kepadaku hajat. Nah, jadi ini luar biasa doa dipanjatkan oleh hamba yang buta ini sampai kemudian pada akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dari sakit butanya. Padahal buta penyakit yang kalaupun secara medis diobati itu cukup panjang. Tapi luar biasa, doanya luar biasa saat bertawassul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, ini bisa jadi cara yang paling puncak ya, bisa kita lakukan bertawassul kepada Rasulullah SAW. Walaupun nanti ada penjelasan-penjelasan lainnya sehingga kemudian memiliki makna yang lebih sempurna tentang tawassul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya.
Kita bisa mengetahui bagaimana cara berdoa yang baik. Ada doa seperti apa, termasuk doa tidak dijawab apa saja. Alhamdulillah sudah berikan kepada kita mengenai hal tersebut. Untuk terakhir, kita berdoa, salam kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahumma an sadati ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu bi ni'matika alaina wa nabu bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada hamba hidayah, inayah dan taufikmu ya Rabbana. Bimbing hamba istiqamah dalam ketaatan, bimbing hamba istiqamah di dalam iman, bimbing hamba istiqamah di dalam ibadah. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami kenikmatan ibadah kepadamu, kenikmatan dalam ruku dan sujud kami, kenikmatan dalam doa dan munajat kami, kenikmatan dalam zikir dan tilawah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, istiqamahkan kami dalam iman, wafatkan kami dalam iman, wafatkan kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami, keluarga kami, istri-istri kami, anak-anak kami, hamba-hambamu yang soleh, mereka yang cinta kepadamu ya Rabbana, yang tumbuh dalam taat kepadamu ya Rabbana, yang hanya melihat kemilau darimu, tidak dari yang lainnya ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami rezeki yang halal lagi barokah, yang membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu. Jauhkan kepada kami harta dunia yang membuat kami terlena dan lupa kepadamu ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada negeri kami, negeri Indonesia, keberkahan ya Rabbana. Karuniakan kepada kami pemimpin-pemimpin yang saleh, yang takut kepadamu ya Rabbana, yang beriman atas akhiratmu ya Rabbana, yang berqudwah kepada Rasulmu ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami pemimpin yang baik, yang membawa kami semakin baik dalam ketaatan kepadamu ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, curahkan keberkahan atas negeri ini ya Rabbana, di langit, di bumi, yang jauh dekatkan ya Rabbana, yang mudah, yang sulit mudahkan ya Rabbana, ya Karim. Engkau maha mendengar setiap doa dan permintaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.